Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi semuanya, berjumpa kembali pada pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Pak Riko di sini. Pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar bagaimana caranya menyimpan sebuah file atau dokumen di Microsoft Word, kemudian kita meletakkannya atau menyimpannya di File Explorer gitu ya, seperti yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, anak soleh dan soleha semuanya, silakan untuk mempersiapkan diri. Jikalau nanti memang kalian ingin mempraktikannya langsung, bisa melihat video tayangan ini sekaligus dengan mempraktikannya di rumah masing-masing, gitu ya. Oke, sekarang silakan kalian seperti biasa buka dulu Microsoft Word-nya. Ya, Microsoft Word-nya silakan kalian buka seperti yang nampak pada layar ya. Oke, ini adalah tampilan Microsoft Word yang biasanya muncul kalau misalkan kalian pertama kali menggunakan, ya muncul kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kegiatan kita hari ini, karena kita akan menyimpan dokumen saja, jadi silakan nanti kalian buat dokumen sederhana terlebih dahulu, entah itukah hanya berisi biodata kalian atau hanya sekedar coret-coret atau karangan gitu ya. Oke. Kita klik blank document, kemudian silakan. Nah, di sini contoh ya, kalau Pak Rigo ingin menggunakan misalkan biodata siswa. Nah, biodata siswa. Oke, misalkan nama siswa. Oke, kan kita masukkan untuk nama siswa ini. Nah, nanti kalian akan mempelajari seperti ini ya. Jadi kadang kita itu suka salah ketika ingin membuat sebuah data yang seperti ini. Biasanya kan ada titik dua nih seperti ini. Biasanya banyak yang menggunakan itu dengan cara spasi kayak gini nih. Nah, ini salah ya. Ini salah. Kenapa? Karena ini tidak akan sama ya, tidak akan lurus nanti hasilnya ketika titik duanya pengen kita sejajarkan. Nah, caranya itu nanti kita bisa menggunakan tombol tab yang ada di keyboard kalian ya. Bisa menekannya sebanyak 2 kali atau berapapun yang kalian butuhkan. Misalkan ini Pak Riko masukkan nama Pak Riko sendiri. Nah, yang kedua biasanya itu adalah tempat lahir ya, tempat, kemudian tanggal lahir. Contoh misalnya ini Pak Riko akan memasukkannya ini aja deh, 2000 ya. Kalian tahun berapa kelahiran. Nah, kemudian biasanya kita masukkan juga alamat. Oke, kurang lebihnya nanti akan seperti ini ya. Alamat misalkan simpel aja ya, atau kayak gini. Oke. Nah, karena pelajaran kita hari ini hanya menyimpan sebuah data doang gitu ya, hanya menyimpan data saja. Jadi anak soleh dan solehah, seperti di pertemuan sebelumnya, silakan tentukan dulu, buat dulu di manakah kita akan menyimpannya. Nah, dengan cara kita membuka dulu file explorernya. Kita buka dulu seperti yang nampak pada layar. Ini adalah tampilan file explorer. Oke, kita cari, kita simpan di tempat yang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak file. Oke, contoh Pak Rigo di sini akan menyimpannya di drive yang ini ya. Nah, Pak Riko akan menyimpan di drive yang ini. Jadi ingat nanti ini adalah alamat tempat di mana kita menyimpan file. Jadi ketika kalian ingin mencari file yang telah kalian buat, ya carilah di tempat yang ini. Kemudian yang kedua, biasanya kita membutuhkan atau membuat sebuah folder atau kumpulan berkas ya, namanya folder. Nah, untuk menambahkan folder, silakan kalian pada menu yang ada di atas ini, pada menu File Explorer, di sini ada menu Home, kemudian di sini ada pilihan New. New itu ada banyak, ada New Item seperti folder, shortcut, atau bahkan file dokumen yang akan kita nanti simpan. Nah, di sini kalian hanya membuat folder saja. Jadi klik New Folder seperti ini. Kemudian silakan berikan nama filenya atau nama foldernya. Misalkan foldernya folder latihan TIK, contoh ya seperti ini. Kemudian silakan kalian buka 2 kali. Nah, contoh kita buka 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan pengen ganti folder? Ya,
atau ganti nama ya, nama foldernya pengen kita ganti. Kita back kembali, ini ada tanda panah ya ke kiri dan ke kanan. Oke, untuk merubahnya klik kanan pada folder yang akan kita ganti, kemudian pilih rename. Rename itu untuk mengganti. Jadi kalian tidak harus untuk menghapusnya dan membuat folder baru. Simpel saja, silakan kalian rename saja. Contoh misalnya kita ganti dengan tugas, boleh ya, tugas TIK. Kita buka, nah, di dalamnya silakan kalian nanti buat. Apakah mau di dalamnya diisi dengan folder lagi? Boleh ya. Contoh misalkan Pak Riko ingin mengisi folder lagi ya, berarti menu kembali di File Explorer, kemudian kalian pilih New Folder. Kemudian silakan di sini masukkan misalkan untuk dokumen Word, misalnya seperti ini ya. Jadi nanti kalian tidak akan tercecer nih file-file kalian atau tugas-tugas kalian. Atau misalkan kita buat lagi menu Home, pilih New Folder, kemudian kita buat misalnya makalah. Nah, nanti makalah-makalah semuanya masuk di folder tersebut. Nah, untuk hari ini kita ceritanya akan menyimpan file yang tadi telah kita buat atau biodata diri itu ke dalam dokumen Word yang foldernya yang ini ya. Nah, ingat-ingat tadi kita simpannya di sini, kemudian kita ada di tugas TIK, dan di sini adalah tempat yang akan kita gunakan untuk menyimpan file tersebut. Nah, sebelumnya di sini Pak Riko ada 3 tombol nih di atas ini ya. Di atas ini ada 3 tombol. Nah, tombol-tombol yang di atas itu ada minimize, ada maximize, kemudian ada close. Nah, gunanya untuk apa? Oke, ini Pak Riko jelaskan terlebih dahulu. Minimize itu untuk menyembunyikan tampilan window File Explorer ke taskbar. Taskbar itu yang mana? Taskbar itu yang bawah ini nih. Ini namanya taskbar. Kalau kita klik seperti ini, ya, ini kita sudah berhasil menyembunyikan ke taskbar. Dan ini berlaku untuk semua aplikasi ya. Contoh di tadi Microsoft Word, kalau kita klik minimize, maka dia akan disembunyikan ke taskbar yang ada di bawah ini. Jadi kalau kita ingin munculnya kembali, kalian tinggal klik saja pada taskbar, maka ini akan muncul ya. Kemudian yang kedua, ini ada yang disebut dengan maximize ya. Kalau ini namanya minimize, ini maximize, yaitu untuk memperlebar atau membuat ukuran window File Explorer ataupun aplikasi itu menjadi tampilan full screen. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian di sini ada tombol, kok tombol maximize-nya menghilang. Yang ada itu namanya restore down. Restore down itu artinya kebalikan dari maximize. Jadi kalau kita klik seperti ini, tampilannya akan mengecil. Jadi kalau kita klik seperti ini, tampilannya akan membesar. Kemudian yang satu lagi itu adalah tombol atau button untuk meng-close atau menutup sebuah Windows. Kita klik seperti ini, maka ini akan menghilang. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan menyimpan data ini, data yang telah tadi kita buat, data yang ini ke dalam folder yang tadi telah kita buat. Nah, bagaimana caranya? Klik menu File, kemudian di sini ada Save dan Save As. Nah, Save dan Save As itu apa bedanya? Jadi save itu untuk menyimpan, kalau Save As itu kita akan menyimpannya sebagai apa? Ya, sebagai apa nih? Contohnya misalkan kita akan menyimpannya sebagai dokumen portable atau disebutnya PDF ya, portable document file, atau kita akan menyimpannya dalam bentuk gambar. Ya, gambarnya ada banyak, nanti tadi kulihat perlihatkan apa sih yang membedakan antara save dan save as. Contoh ya, kita akan menyimpan di save dulu nih, yang ini yang save. Kemudian, nah kalau muncul bentuk seperti ini, silakan klik menu browse. Nah, tadi kita akan menyimpan file ini ke dalam folder yang telah tadi kita buat. Maka kita harus mengingat kembali di manakah folder yang tadi telah kita buat. Di sini kan foldernya ada di menu USB drive ya, ada ya, tugas TIK, kemudian kita akan menyimpannya di dokumen Word. Kita simpan, klik 2 kali ya, kemudian sampai muncul menu yang di bawah. Kalau tadi menunya di sini bukan save tapi open, karena di sini masih berbentuk folder. Nah, kita bisa klik seperti ini, maka nah ini boleh nanti nama filenya silakan kalian ganti gitu ya, misalkan biodata Nah, seperti ini, lalu silakan kalian klik save seperti ini. Maka ini secara otomatis yang di bagian atas ini akan berubah nama filenya menjadi biodata ya, yang ini ya, yang tadi telah kita buat. Nah, untuk mengeceknya kembali silakan nanti
kalian boleh seperti ini ya, buka file explorer yang tadi telah kita buat, folder yang tadi telah kita buat di sini kan. Nah, selanjutnya tugas TIK, di sini ada dokumen Word, maka disinilah tempat di mana file atau dokumen tadi kita simpan. Nah, bagaimana cara membukanya? Untuk cara membuka file yang telah tadi kita buat bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan file explorer seperti ini. Jadi nanti silakan kalian buka file explorernya seperti ini. Ingat-ingat kembali alamat atau file directory-nya ada di mana. Ya. Lalu kita double klik, maka ini akan otomatis terbuka. Ya, kurang lebih mungkin seperti ini ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara kita membuka aplikasi tersebut. Ya, membuka aplikasi tersebut. Oke, setelah terbuka, untuk membukanya itu kita jangan pilih new, tapi pilihnya open. Ya, pilih open, kemudian browse. Ya, ingat kembali di manakah tadi kita menyimpan. Lalu di sini kita tinggal double klik, maka ini akan terbuka secara otomatis. Nah, akan menjadi salah ketika kalian melakukan hal seperti ini jika menggunakan aplikasi ya membukanya. Biasanya kebanyakan pemula atau orang yang baru menggunakan biasanya kayak gini nih cara membukanya. Di sini ada new, ya, atau misalkan di sini ada blank dokumen dulu seperti ini dibuka, emang kosong kan tampilannya. Kemudian karena kalian kebiasaan menyimpan save seperti ini, ya. Kemudian mengingat kembali ada di mana, gitu ya. Kemudian kalian double klik di sini. Nah, di sini ada biasanya ada muncul kalau ada tulisan gini. The file biodata Rico already exists. Nah, do you want to apa tuh? Replace existing file, save change with a different name. Kalau replace existing file itu berarti akan menimpa file yang lama. Kemudian yang kedua, save change with a different name itu artinya kita akan menyimpan tapi dengan nama yang berbeda. Selanjutnya merge change into existing file. Ini akan menggabungkan file yang baru dengan file yang lama. Nah, contoh halnya kita misalnya salah nih. Kita salah menyimpan. Kita pilihnya yang atas aja, oke gitu ya. Lalu kita close, kita lihat apa yang terjadi dengan cara yang seperti itu. Perhatikan, ketika kita menggunakan cara yang seperti itu, maka secara otomatis file kita itu akan hilang. Oke, file yang tadi itu hilang. Kenapa hilang? Karena kalian menyimpan dokumen yang kosong, bukan membuka dokumen yang telah kita buat. Kebetulan sini sudah Parigo copy, jadi kita lihat nanti apa perbedaannya. Yang kedua, untuk save as, save yang kedua, perhatikan, ketika kita akan menyimpan file yang kedua, seperti halnya tadi, ya, sini misalkan, ya perhatikan, Parigo akan melakukan hal yang kedua. Hal yang kedua ini Parigo akan menambahkan misalkan tadi ada alamat, kemudian hobi. Hobi ini misalkan memancing atau apalah ya, terserah kalian. Kemudian Parigo akan melakukan hal yang serupa tapi dengan cara yang berbeda. Perhatikan, kita akan menyimpan ke file yang tadi, tugas TIK, dokumen Word, biodata. Nah, sini ada ya, Word creative a document the same name. Oke, ini kalau kalian muncul seperti itu maka dokumen yang lamanya kita close dulu. Yang ini kita close dulu, ya, baru seperti ini lagi ke yang tadi, balik lagi tugas kayak ulang ya biar nggak bingung. Oke, di file yang baru nih ceritanya kita akan menyimpan save seperti ini, browse ya, kemudian kita akan tentukan di manakah file tersebut berada. Oke, nah ini akan muncul seperti ini lagi. The file biodata Rico already exists. Do you want to ngapain tuh ya? Save change with a different name, merge change into existing file. Nah, Parigo akan loncat dulu ke yang ketiga, yaitu merge and change into existing file. Artinya kita akan menggabungkan perubahan ini ke file yang telah ada. Kita klik OK. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan dokumen yang tadi telah kita buat. Oke. Perhatikan, kita buka kembali. Nah, di sini ada
kok jadi ada warna merahnya nih. Nah, ini ada apa nih warna merahnya? Perhatikan di sini. Ya, a few second. Jadi tadi ada perubahan kata dia. Dia mengenali adanya perubahan. Apa yang terjadi di perubahan tersebut? Ya, ada tambahan ini. Oke, ada tambahan hobi. Padahal tadi sebelumnya di dokumen yang berbeda kita tidak menambahkan di dokumen ini ya, maksudnya dokumen ini kita tidak menambahkan ini. Ya, oke, kita kembalikan lagi. Jadi kalau dulu akan tersimpan seperti ini. Nah, kita akan coba yang kedua adalah menyimpannya dengan nama file yang berbeda. Oke, misalkan kayak gini, saya paste lagi. Kemudian oke, kita pilih USB, kemudian di sini biasanya ada keterangan yang seperti yang tadi. Oke, kita close dulu aja. Kita buka kembali filenya. New dokumen. Nah, ketika kalian muncul misalkan tambahan yang baru ya. Contoh misalnya kita buat lagi tadi ada hobi, berarti selanjutnya ada cita-cita biasanya. Langsung aja ya. Save. Browse. Kemudian kita pilih pada bagian ini. Oke, lihat, perhatikan ini akan muncul yang kedua. Kita akan memilih yang ini, save change with a different name. Kita klik OK ya, kita save, maka akan muncul lagi karena ini kita belum ganti. Oke, kita save lagi, kita ganti, tambahin dengan angka 2. Oke, maka ini nanti akan ada kalau kita close, kemudian kembali ke File Explorer, buka kembali foldernya, maka di sini akan ada 2. Oke, nah untuk pembelajaran kita hari ini mungkin Pak Digo rasa cukup di sini dulu, jangan terlalu banyak, takutnya kalian nanti jadi malah tambah pusing ya. Silakan kalian mencobanya, silakan kalian mempraktikannya. Mudah-mudahan kalian pasti bisa lah ya, pasti bisa. Nanti silakan untuk dokumennya kalian isi dengan hal apapun. Oke, sekian yang dapat Pak Digo berikan pembelajarannya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.